Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, everybody? All of my students in SMP Darul Quran and in MTS Wahid Hasim 01 Dawu. Alhamdulillah, we can meet Miss Sifa again to study about English. And always, before we study, we open by reading Basmalah and pray together. Listen to me and follow me. Ikuti bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bihikmatika wangsur alaina rahmatika wadakirna musinan ya dal jalali wal ikram. Ulangi lagi nak. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bihikmatika wangsur alaina rahmatika wadakirna musinan ya dal jalali wal ikram. Once again. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bihikmatika wangsur alaina rahmatika wadakirna musinan ya dal jalali wal ikram. Alhamdulillah. May our God always open our thinking, our heart, so to easy about English, to study about English now. Okay, in meeting 7 for 9 class, today we study about the procedures text. Nah, hari ini kita akan mempelajari yang berkaitan dengan teks prosedur. Nah, ciri-cirinya seperti apa, termasuk stepsnya seperti apa, Ananda harus paham ya. Nah, the first, in procedure text, we understand about the definition. Apa sih isi dari procedure text itu? And then procedure text is a text which is designed to how something and sequence of action or step. And then it explains from people perform different process in a sequence of step. Maksudnya apa? Prosedur teks itu adalah sebuah teks yang didesain untuk menggambarkan bagaimana sesuatu itu bisa dilalui, bisa dikerjakan dengan menggunakan tahapan. Jadi ada step-stepnya, cirinya dari prosedur teks itu. Jadi prosedur teks itu menjelaskan bagaimana orang itu bisa menampilkan proses dari pembuatan apa yang dibuatnya, sehingga pasti cirinya ada step dan langkah-langkahnya. Nah, untuk poin kedua, masalah social functionnya atau communicative purpose-nya alias fungsi umumnya, tujuan umumnya, prosedur teks itu dipakai untuk apa? Yaitu to describe how something is achievement or accomplished through the sequence of action or step, untuk menggambarkan bagaimana sesuatu itu bisa ditampilkan melalui tindakan, melalui dari tahapan, melalui dari langkah-langkah. Nah, the first, to provide the step of making something, maksudnya untuk memberikan sebuah langkah-langkah tentang pembuatan sesuatu itu ya. Nah, tujuannya kedua, to instruct the way of manual, yaitu gagasannya itu ada cara-cara tersendiri secara manual yang harus ditampilkan. Untuk poin ketiga, masalah procedure text, yaitu generic structure of procedure text. Gambaran pada grammatical yang dipakai itu yang di procedure text itu kayak gimana Bunda? Yang poin pertama yang harus Ananda kuasai adalah goal-nya, termasuk title-nya. Nah, it explain what people want to make. Jadi, judulnya apa? Yang harus dijelaskan menggambarkan tentang apa yang diinginkan, apa yang dibuatnya. Yang B, about material or ingredient, maksudnya adalah bahan-bahannya yang mau dibuat itu apa. Jadi everything need for achievement the quality we can use or not use. Maksudnya adalah bahan apa yang perlu dibutuhkan untuk membuat sesuatu itu, yang tidak perlu juga seperti itu. And then C, about steps, tapi langkah-langkahnya.
Jadi langkah apa yang harus dipakai untuk membuat sesuatu pada prosedur teks itu. So about the significant legislation grammatical function atau pada bentuk grammar yang fungsi yang perlu kita gunakan dalam kategorinya adalah yang ada pada prosedur text ini yang perlu diperhatikan use of imperative sentence pada kalimat yang digunakan dalam bentuk untuk kalimat imperatif itu kalimat perintah. Jadi poin-poinnya kalimatnya pasti menunjukkan itu karena ada langkah-langkah dalam prosedur teks itu. Point B, use of action verb material process. Kata kerja yang dipakai dalam prosedur teks itu, for example put itu letakkan, nah itu kan kalimat perintah. Pour, campurkan. Cut, nah potongkan. Don't mix, jangan dicampur. Nah, itu semuanya adalah kata-kata yang menunjukkan perintah. Makanya disebut banyak yang di prosedur teks ini menggunakan imperative sentence. Nah, poin C, use of ordering connection. Ordering connection itu termasuk kata sambung. Penggunaan kata sambung dalam prosedur teks ini biasanya menggunakan then. Then itu punya arti kemudian. After that, setelah itu. Next, nah berikutnya firstly, secondly, and finally ya. Langkah pertama, langkah kedua, dan langkah terakhir itu biasanya digunakan untuk ordering connection, yaitu kata sambung yang dipakai dalam procedure text. Ya, do you understand? And then the use of adverbial to explain manner, place, or time. Ya, termasuk kata keterangan yang digunakan untuk menjelaskan, yaitu bentuk kata keterangan manner, yaitu cara, kata keterangan tempat, waktu, dan yang terakhir sih adalah kebanyakan menggunakan kalimat simple present tense. Halaman 72 di chapter 4 ya. Nah itu contoh pada goalnya. Nah tujuannya apa? Yang contoh yang pertama, how to make banana milkshake ya. Gimana untuk membuat jadi susu yang biasanya kategorinya apa? Di jus itu nak dengan menggunakan fruits banana. Nah, banana milkshake is my favorite drink. It is very simple to make ya. Menggunakan termasuk dari jus banana itu sangat simple dan sangat lezat gitu ya. Ingredientnya termasuk apa yang digunakan? The first a banana, the second a quarter of liter of milk termasuk dari susunya, and then spoonful of honey madunya, some ice cup of cinnamon termasuk dari esnya. Nah ada langkah-langkahnya, stepnya. The first, nah cut banana into slice termasuk potong-potong dari banana itu ke beberapa slide itu ya, terus masukkan semuanya ke blender. Setelah itu dicampur dengan ice-nya tadi, madunya dan gulanya semuanya, baru dituangkan dalam 2 gelas yang ada. Nah itu baru drink your milk, straw is taste rasanya sangat nikmat. Contoh yang kedua, the second example called how to stay healthy. Gimana caranya kita membuat badan kita itu termasuk sehat. Nah itu, hindari apa aja, langkah-langkahnya seperti apa, bahannya seperti apa. Nah, ya, avoid using any type of tobacco product. Nggak diperkenankan untuk mengisap kayak seperti smoking, yaitu merokok. And get regular exercise. Nah, gunakan untuk olahraga, baik jogging, swimming, and so on. Eat a healthy diet and consume more vegetables and fruits. Nah, gunakan agar badan kita itu sehat. Makanlah hal-hal yang bisa membantu mendukung kesehatan tubuh kita, yaitu banyak makanan sayur dan buah. And then determine your risk for certain healthy problem. Nah, hindarkan yang menghambat atau hal-hal masalah yang membuat otak kita itu dan badan kita itu termasuk sakit itu dari pola psikologinya kita. Jadi
80% orang sakit itu bukan karena makanan kebanyakan, tapi berkaitan dengan hati dan pikirannya yang kurang sehat. And then other tests to check your general healthy and find to certain disease. Nah, bisa setiap kala harus dicek bodinya agar tubuh kita semakin sehat. Itu termasuk how to stay healthy. The example number 3. Nah, how to make original cake. Gimana cara membuat kue. Nah, bahan-bahan ingredientnya bisa dibaca. Terus cara langkah-langkahnya gimana? Nah, kita coba. Nah, untuk the next slide, read the following text and answer the question. Nah, ini title-nya, judulnya about the telephone. Nah, untuk prosedur teks tadi harus tahu tentang definition-nya. Apa sih telepon itu? Nah, itu pada general classification-nya. Nah, biasanya dalam the first paragraph, di awal paragraf pertama itu deskripsinya, definition-nya about the title. So the second paragraph and the last paragraf biasanya description-nya, langkah-langkahnya pasti itu diletakkan di paragraf kedua sampai terakhir. Itu ketika kita membuat sebuah yang kategorinya procedure text. Nah, Ananda dari kesimpulan ini coba nanti ya dibaca. Nah, caranya tadi untuk procedure text yang harus Ananda kuasai gimana? Pertama adalah definisinya, structure-nya, collocation meaning function-nya, dan juga termasuk dari prosedur dan ingredientnya. Jadi cirinya prosedur teks pasti ada bahan-bahannya termasuk ingredientnya itu. Ciri yang kedua ada step-stepnya. Dan cara penulisannya tadi pada fungsi gramatikalnya, lexical itunya yang harus Ananda perhatikan. Nah, ini pada next berikutnya ini Anda baca dulu. Topiknya adalah telepon. General classification-nya termasuk definition-nya. Step-stepnya tentang penggunaan telepon gimana itu pada description-nya. Coba nanti Ananda baca. Dan ini di buku Ananda ya. Di LKS Ananda. Di chapter 4, nah, bab keempat dan juga page number 72. Untuk homework, nah question number 1 until number 5 you can answer based with the reading procedure text. Untuk menjawab dari pertanyaan 1 sampai 5 ini, Ananda harus bisa menjawab berdasarkan teks di atas. Yang pertama adalah what is the telephone? Apa sih telepon itu? And then number 2, how is telephone for human being nowadays? Ya, bagaimana telepon itu bisa digunakan pada saat ini oleh manusia. And then number 3, what does the telephone commonly consist of? Maksudnya adalah apa sih isi-isi umumnya yang ada di telepon itu? And then number 4, what does the handset contain? Nah, itu ya. Isinya handsetnya itu gimana sama lihat di paragraf deskripsinya itu. And then number 5, why do many people prefer cell phone nowadays? Nah, itu ya. Dari pertanyaan 1 sampai 5, you can do this exercise and send to me by WA or Google Classroom. Nice to meet you, Sai. And then we can say you must study hard, you keep your healthy, and you must study hard about hamdalah together. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.